Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya Trevania Golwi akan menjelaskan materi penganggaran perusahaan dengan tema anggaran penjualan. Dari tema yang saya paparkan, ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui arti dan manfaat anggaran penjualan, serta mampu menyusun anggaran penjualan. Kemudian, tujuan khusus ada dua. Yang pertama, untuk memahami arti dan manfaat anggaran penjualan, serta yang kedua, untuk menyusun anggaran penjualan. Kemudian, pengertian anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan merupakan rencana pendapatan atau revenue dalam sebuah perusahaan, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun ataupun lebih. Nah, disajikan dalam kurun waktu 1 tahun tersebut, kemudian dirinci dalam bulanan. Jadi, anggaran penjualan di sini masih dalam keadaan estimasi atau penaksiran, sehingga keberlangsungannya tidak menentu. Kemudian tahap-tahap anggaran penjualan. Di sini ada 3 tahap-tahap anggaran penjualan. Yang pertama, per produk, kemudian yang kedua per daerah penjualan, kemudian yang ketiga per tenaga penjualan. Ini biasanya didasarkan dalam bentuk volume penjualan dan harga penjualan. Yang pertama, per produk. Nah, pada umumnya perusahaan akan menjual produknya bervariasi pada setiap daerah karena faktor transportasi dan daya beli masyarakat. Kemudian dari berbagai variasi produk tersebut, kita akan membuat anggaran, dan anggaran tersebut harus didasarkan pada ramalan penjualan berdasarkan data historis dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, kegunaan anggaran penjualan. Yang pertama, anggaran penjualan sangat penting bagi manajemen untuk membuat anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Misalnya, sebuah perusahaan yang menetapkan anggaran penjualan sebesar 10.000. Kemudian biaya pemasarannya ditetapkan sebesar 10%. Maka total biaya pemasaran tersebut akan dihitung biaya pemasaran dikali dengan anggaran penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, sehingga menjadi 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000. Kemudian kegunaan anggaran penjualan yang kedua, perubahan volume penjualan yang sangat signifikan akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan aktiva tetap. Dari perubahan volume tersebut akan dirinci dalam 4 kegiatan, yaitu biaya gudang dan distribusi, biaya promosi, biaya kebijakan harga berupa diskon dan bonus, dan biaya pelayanan purna jual. Kemudian yang berikutnya adalah target penjualan rasional dan realistik. Nah, rasional artinya target harus menjelaskan sebab-sebab mengapa harus mencapai target tersebut. Kemudian realistik artinya target harus bisa dicapai oleh tenaga penjual dengan dukungan sumber daya. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan target penjualan. Di sini ada beberapa pertimbangan target penjualan. Yang pertama, kondisi volume produk. Apakah produk tersebut bisa atau tidak volume produk memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang kedua, kondisi kualitas produk. Apakah produk tersebut disukai oleh konsumen atau tidak? Kemudian yang ketiga, kondisi harga jual produk. Apakah produk tersebut terjangkau atau tidak oleh daya beli konsumen? Kemudian yang keempat, kondisi kebutuhan konsumen. Apakah konsumen membutuhkan atau tidak terhadap produk yang akan dipasarkan? Kemudian yang kelima, kondisi pasar. Apakah pasar tersebut pasar sekitar lokal, regional, nasional, dan internasional? Kemudian kondisi yang keenam, kondisi persaingan. Produk yang akan dipasarkan itu apakah produk pasar persaingan sempurna atau produk pasar monopoli? Kemudian yang ketujuh, kondisi tenaga penjual. Apakah tenaga penjual memiliki kemampuan tinggi atau tidak? Kemudian yang kedelapan, kondisi imbalan kepada tenaga penjual. Apakah imbalan kepada penjual layak atau tidak?
Kemudian yang ke-9, kondisi promosi. Apakah produk yang akan dipasarkan sudah diketahui oleh konsumen atau belum? Kemudian yang ke-10, kondisi distribusi. Apakah kemampuan perusahaan menyampaikan komoditi kepada konsumen? Kemudian yang ke-11, kondisi modal kerja perusahaan. Apakah perusahaan memiliki modal kerja yang cukup atau tidak? Itulah beberapa pertimbangan target penjual. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat anggaran penjualan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat anggaran penjualan itu bisa kita lihat dari strategi bayaran pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, promotion, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama, produk. Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian pembeli, pemakai, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Nah, berdasarkan tujuan pemakaian barang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada barang konsumsi dan yang kedua ada barang industri. Nah, barang konsumsi ini merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk langsung dikonsumsikan. Kemudian yang kedua ada barang industri, adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lagi untuk kepentingan industri. Nah, contoh barang konsumsi adalah yang pertama barang konven, mudah ditemui, contohnya Pepsodent, permen, sabun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada jenis barang shopping yang harus dicari terlebih dahulu, memerlukan pertimbangan kualitas, harga, dan kemasan, contohnya baju dan sepatu. Kemudian jenis barang spesial, contohnya barang antik, mobil mewah. Kemudian barang seni. Sedangkan barang industri, yang pertama ada bahan baku, contohnya ketela pohon untuk membuat tepung tapioka. Kemudian bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi ini barang yang sudah masuk dalam proses produksi tapi masih perlu proses lebih lanjut, contohnya tepung tapioka untuk membuat tepung terigu. Kemudian yang ketiga, jenis barang perlengkapan operasi, contohnya alat tulis untuk kegiatan administrasi. Kemudian jenis barang instalasi, contohnya mesin percetakan pada perusahaan percetakan. Kemudian ada jenis barang peralatan ekstra, contohnya gerobak dorong, skop untuk penggiling padi. Kemudian bayaran pemasaran yang kedua ada price atau harga. Nah, yang pertama penetapan harga harus berdasarkan biaya atau cost based pricing. Kemudian yang kedua penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Kemudian yang ketiga penetapan harga berdasarkan persaingan atau competitive based pricing. Kemudian bayaran pemasaran yang ketiga ada promotion atau promosi. Biasanya berupa periklanan atau advertising, kemudian penjualan perseorangan atau personal selling, publisitas atau public relation, kemudian promosi penjualan atau sales promotion. Kemudian bayaran yang keempat ada tempat atau distribusi atau biasa disebut dengan place. Nah, yang pertama pedagang, perantara yang memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua agen, yang perantara yang tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Baik, mungkin itu saja presentasi materi tentang anggaran penjualan dari saya. Sekian dan terima kasih.